Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat-Nya lah kita diberikan nikmat pengetahuan dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia dan pemateri yang telah banyak memberikan motivasi dan inovasi terhadap kami semua. Sebelum melakukan materi, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua yang ada di room ini, kelompok ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi yang saya akan berikan yaitu sorting. Sorting secara umum merupakan sekumpulan objek yang diatur sesuai dengan proses urutan tertentu. Pada komputer, sorting merupakan proses algoritma yang melakukan pengurutan data yang diatur sesuai dengan proses urutan tertentu. Biasanya proses urutan yang sering kita lakukan yaitu ascending, yaitu proses pengurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian descending dari urutan terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam sorting. Ada beberapa macam-macam sorting, di antaranya adalah bubble sort, selection sort, insert sort, margin sort, dan masih banyak sebenarnya yang lain, ya, yang saya tidak terapkan, yang saya tidak tuliskan di sini. Pada saat ini, saya akan hanya membahas tentang bubble sort. Nah, pada materi yang lain nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bubble sort adalah merupakan algoritma sederhana yang melakukan pengurutan sekumpulan data dengan cara membandingkan kedua data. Kemudian melakukan pertukaran data jika kombinasi pengurutan itu benar atau kondisi pengurutan itu benar. Dalam pengurutan bubble sort ada dua juga, yaitu secara ascending dan descending. Dalam ascending, kita bisa melakukan pengurutan dari kiri ke kanan dan juga bisa melakukan proses dari kanan ke kiri. Begitu juga pada bubble sort, kita bisa melakukan proses pengurutan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Contoh bubble sort yang saya akan jelaskan di sini yaitu dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ada.
Nah, dari contoh itu nanti saya akan jelaskan analisa proses bubble sort-nya. Nah, di bagian kotak ini, kotak biru ini, saya akan kelompokkan menjadi bagian biru. Bagian biru ini adalah kode programnya. Dan bagian kotak kuning ini adalah proses dari CPU. Dan kotak yang abu-abu ini saya persiapkan untuk proses memorinya. Nah, pada kotak hijau itu adalah proses dari proses layarnya. Pada kode program itu ada yaitu include studio, yaitu proses kamus data, ya, kamus data, dan plot main, yaitu proses awal dari program. Nah, pada proses ini adalah proses pendeklarasian. Proses pendeklarasian, ya. Di sini ada A array yang variabelnya adalah A dengan indeks 5 indeks. Nah, ini yang isinya pertama 3, 4, 1, 2, 8. I variabel integer, J juga variabel integer, dan tampung. Semua variabel yang dideklarasikan ini nanti akan digunakan pada proses program. Di sini ada print. Print itu adalah suatu proses untuk mencetak ke dalam layar. Adapun yang dicetak di sini adalah sebelum sorting. Nah, sudah ditampilkan sebelum sorting, dia akan memproses ke bawah lagi, yaitu proses looping. Proses looping ini terdiri dari awal variabel, yaitu I sama dengan 0, dan indikatornya adalah I berarti 0 lebih kecil daripada 5, dan jika benar 0 lebih kecil daripada 5, dia akan memproses yang ada di bawahnya, yaitu proses print, cetak isi array A indeks 0 ke layar. A indeks 0 ke layar yaitu adalah angka 3. Dan dia akan melakukan proses kembali, yaitu I sama dengan I ditambah 1. Tadi I-nya adalah 0, berarti 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, sekarang I-nya sudah berubah I sama dengan 1. Nah, pada kondisi dia akan berubah juga sesuai dengan I-nya. Jadi, 1 lebih kecil daripada 5. Jika benar, dia akan melakukan proses print lagi, yaitu cetak isi array A indeks ke 1 ke layar. Di sini terlihat A indeks 1 itu berisikan 4. Maka dia akan memproses ke layar,
yaitu angka 4. Terus I lebih besar sama dengan 1. Kita akan proses lagi. I jadi 2. Jadi kondisinya saat ini adalah 2 lebih kecil daripada 5. Lebih kecil daripada 2 lebih kecil daripada 5. Maka dia akan memproses lagi print atau cetak isi array A indeks kedua ke layar. Jadi A indeks kedua ke layar itu adalah 1, maka dia akan mencetak angka 1. Lanjut lagi, I sama dengan indeks I sama dengan tambah 1. Jadi daripada kita lebih kita akan melakukan proses yaitu cetak array A indeks ketiga ke layar. A indeks ketiga adalah 2, jadi akan mencetak 2. Setelah mencetak angka 2, nah, proses lagi I sama dengan indeks I tambah 1. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4. Setelah itu kondisinya berubah menjadi 4 lebih kecil daripada 5. Benar. Jika benar, maka prosesnya adalah bahwa print cetak isi array A indeks keempat. A indeks keempat itu adalah 8. Maka dia akan memproses ke monitor angka 8. Sekarang dia balik lagi ke proses I ditambah I tambah 1. I sama dengan I ditambah 1. Ya. Tadi I-nya adalah 4. 4 ditambah 1 adalah 5. Maka kondisinya akan berubah menjadi 5 lebih kecil daripada 5. Tentunya tidak. Karena 5 tidak akan lebih kecil daripada 5. Maka proses ini dianggap selesai. Setelah proses ini dianggap selesai, maka dia akan lakukan proses selanjutnya. Pada proses selanjutnya ini adalah proses inti dari bubble sort. Ya. Di sini ada, di dalam for itu ada instruksi yang akan dikerjakan jika kondisi dari for ini adalah benar. Nah, isi dari instruksinya adalah for J. Nah, jika kondisi dari for J ini benar, maka dia akan melakukan instruksi yaitu if. Nah, jika kondisi if ini juga benar, dia akan melakukan instruksi yaitu pertukaran data. Jadi semuanya dikelompokkan kepada for I, ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan proses dari beberapa runtutan bubble sort ini yang ada di kotak ini, ya. Oke. Pertama, lakukan pengulangan. Pada awal kondisi
I sama dengan 1. I sama dengan 1 dengan kondisi 1 lebih kecil daripada 5. Tentunya benar, ya. Maka dia akan melakukan proses lagi, lakukan pengulangan, yaitu dengan awal J sama dengan 4. J sama dengan 4. Dengan kondisi J lebih besar atau sama dengan I. Ya. 4 lebih kecil atau sama dengan 1. Benar. Jika benar, dia akan melakukan proses di dalamnya yaitu if, yaitu pembandingan. Membandingkan, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah A indeks J lebih kecil daripada A indeks J min 1. J-nya tadi adalah 4. Ya. 4 lebih kecil daripada, ini A indeks keempat, berarti yang ini. 8 lebih kecil daripada indeks ketiga. Ya. J-1 berarti indeks ketiga. 8 lebih kecil daripada 2. Tentunya tidak. Jika tidak, dia akan dia akan keluar. Terus sudah ada prosesnya lagi, yaitu J min. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Proses awalnya sekarang J sama dengan 3. Maka kondisinya adalah 3 lebih besar atau sama dengan 3. Oke, itu benar. Jika benar, dia akan mengecek lagi ke dalamnya. Bandingkan kembali. A indeks J lebih kecil daripada A indeks J min 1. Sekarang J-nya ada di 3. Berarti A indeks 3 lebih kecil daripada A indeks kedua. Ternyata tidak. Ya. Jika tidak, dia keluar proses if-nya. Lanjut kepada proses for J, yaitu J sama dengan J min 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi sekarang proses awalnya adalah 2. Ya. 2. Jadi kondisinya juga berubah. 2 lebih besar atau sama dengan 1. Benar, dia akan mengecek lagi proses pembandingan, yaitu A indeks J lebih kecil daripada A indeks J min 1. Di sini A indeks J sama dengan min 1. Ya. A indeks J adalah sekarang ini adalah 2. Berarti yang di sini 1. 1 lebih kecil daripada 4. Ya. 4 berarti benar. Jika benar, dia akan melakukan proses di dalamnya, yaitu tampung A indeks J, indeks kedua, ke tampung. Ya. Nah, di sini tampung akan diisi dari A indeks kedua, yaitu datanya adalah 1. Kemudian A indeks J akan diisi pada A indeks J min 1. Jadi A indeks kedua akan diisi pada A indeks ke 1. Ya. A indeks 2 akan diisi dengan A indeks ke 1.
Nah, seperti itu. Setelah itu, dia akan melakukan A indeks J-1 akan diisi dengan tampung. Ya, atau A indeks 1 akan diisi dengan tampung. Nah, seperti itu jadinya. Jadi saat ini kondisinya pada array yaitu 3, 1, 4, 2, 8. Oke. Lanjut lagi sekarang pada pengulangan J sama dengan 2. Ya. Ini selesai proses perbandingannya atau proses if-nya, dia akan lakukan lagi J-1. Karena proses pengulangan ini tidak akan berhenti setelah kondisinya salah, ya, atau kondisinya tidak benar. Nah, jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi kondisinya saat ini berubah juga menjadi 1 lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 1. Itu benar. Maka dia akan melakukan proses lagi, yaitu bandingkan A indeks J lebih kecil daripada A indeks J-1. A indeks J adalah 1, A indeks J-1 berarti 0. Ya. Coba kita bandingkan di sini. 1 lebih kecil daripada 3. Benar. Jika benar, dia akan melakukan proses di dalamnya, yaitu tampung A indeks J. Tampung A indeks J, ya. Di sini yaitu A indeks J-nya adalah indeks 1. A indeks 1 ini akan ditampung atau dimasukkan ke dalam tampung. Terus selanjutnya A indeks J sama dengan A indeks J-1. A indeks J-1, jadi proses A indeks 1 akan diisi pada A indeks 0. Ya, seperti itu. A indeks 0. Ya. Selanjutnya adalah A indeks J-1 akan diisi dengan tampung. A indeks J-1 adalah A indeks 0 akan diisi dengan tampung. Nah, prosesnya seperti itu. Selesai. Ya. Selanjutnya dia akan kembali ke proses J-1. J sama dengan J-1. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, proses awalnya sekarang adalah 0. Nah, kemudian kembali ke sini. Ya. Yaitu lakukan pengecekan kondisi. 0 lebih besar daripada 1. Tentunya tidak. Jika tidak, dia akan kembali ke proses awal atau proses pengulangan dengan indeks atau dengan variabel I. Sekarang I sama dengan I ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Ya. Jadi kondisinya pun akan berubah. Menjadi kondisinya akan berubah menjadi 2. Ya. 2 lebih kecil daripada 5. Tentunya benar. Ya. Tentunya benar. Maka dia akan melakukan proses lagi, yaitu lakukan pengulangan terhadap J. J kembali kepada 4 karena proses baru. Ya. J awalnya adalah 4, maka kondisinya akan menjadi 4 lebih besar daripada 2. Atau di sini tadi, ya. Nah, di sini J lebih besar sama dengan I. Nah, di sini jadi 4 lebih besar daripada atau sama dengan 2. Ya. Kondisinya adalah benar, maka dia akan melakukan pembandingan. Pembandingannya di sini adalah A indeks J lebih kecil
atau lebih kecil daripada A indeks J min 1. A indeks J adalah indeks keempat. Indeks keempat adalah 8. 8 lebih kecil daripada 2. Tentunya tidak. Jika tidak, dia akan lakukan pembalikan data, yaitu proses J sama dengan J min 1. Ya, J sama dengan J min 1. J-nya tadi 4. 4 dikurang 1 menjadi 3. Ya, 3. Sekarang jadi J-nya adalah 3. Jadi kondisinya sekarang adalah 3 lebih besar daripada 2. Benar. Jika benar, dia akan melakukan proses pembandingan data, yaitu A indeks J lebih kecil daripada A indeks J min 1. A indeks J min 1 ya. Jadi A indeks 3 lebih kecil daripada A indeks 2. Yaitu tampung akan diisi dengan A indeks J. Sekarang J-nya adalah 3, maka tampung akan diisi dengan isi dari variabel indeks 3, yaitu 2. Selanjutnya, A indeks J akan diisi dengan A indeks 2. A indeks J akan diisi dengan A indeks J min 1. Ya. Jadi, A indeks 3 akan diisi dari A indeks 2. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya, A indeks J min 1 akan diisi dari tampung. Tampung. Oke. Selesai. Nah, betul. Gitu. Nah, sekarang kembali kepada A indeks J min 1, yaitu 3 dikurang 1 adalah 2. 2 lebih kecil daripada lebih besar atau sama dengan 2, benar. Maka lakukan perbandingan A indeks J lebih kecil daripada A indeks J min 2, yaitu A indeks 2 lebih kecil daripada A indeks 1. Tampung akan diisi dengan A indeks J. A indeks J, J-nya adalah 2, maka indeksnya A indeks yang kedua. A indeks kedua adalah 2. 2 akan diisi ke tampung. A indeks J sama dengan A indeks J min 1 sekarang. Nah, J-nya tadi adalah 2, jadi J min 1 adalah 1. A indeks kedua akan diisi dengan A indeks 1. Nah, seperti itu. A indeks J min 1 sama dengan tampung. Nah, jadi A indeks 1 ini akan diisi dari variabel tampung. Oke. Selanjutnya, J min 1 lagi. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Kondisinya adalah 1 lebih kecil daripada 1. Terus A indeks J. A indeks apanya? II sama dengan 3. Jadi kondisinya adalah 3 lebih kecil daripada 5. Itu benar. Balik pada pengulangan. J sama dengan 4. Dengan kondisi 4 lebih besar daripada 3. Itu benar. Lakukan perbandingan. A indeks keempat lebih kecil daripada A indeks ketiga. Itu oke, karena dia salah, ya, maka akan menjadi J sama dengan J min 1. Jadi 3. 3 lebih kecil daripada
daripada 3 lebih besar atau sama dengan 3, itu benar. Lakukan perbandingan lagi. Karena perbandingannya salah, dia akan kembali ke J sama dengan J min 1. J adalah 2. 2 sama dengan 5. Nah, proses ini terus berlangsung ya. Sampai proses for I-nya itu kondisinya adalah salah. Nah, karena di sini sudah terlihat prosesnya sudah terurut, maka datanya terus tidak akan berubah. Ya. Terus seperti itu. Nah, terus prosesnya akan seperti itu. Nah, setelah itu dia akan melakukan proses selanjutnya, yaitu print setelah searching. Jadi dia akan proses, dia akan mencetak setelah proses searching, ya. Terus melakukan proses for I sama dengan I adalah 0. Berarti kondisinya adalah 0 lebih kecil daripada 5 benar. Maka akan dicetak isi array A indeks 0. Yaitu saat ini adalah 1. Lakukan kembali I sama dengan 1 ditambah 1. 0 ditambah 1 berarti 1. Maka kondisinya adalah 1 lebih kecil daripada 1. Cetak array isi A indeks 1 ke layar. Oke. Sekarang bertambah A indeks 1 ditambah 1. Maka prosesnya adalah 2. 2 lebih kecil daripada 5 benar. Cetak isi array ke-2 ke layar. Sekarang ya. Terus I sama dengan I ditambah 1 berarti menjadi 3. 3 lebih kecil daripada 5 benar. Maka akan mencetak isi array dari indeks ketiga. Indeks 3 adalah 4. Lanjut. I sama dengan I ditambah 1, maka dia akan memproses, yaitu I sama dengan 4. Maka kondisinya adalah 4 lebih kecil daripada 5, itu benar. Maka dia akan mencetak isi array keempat. Isi array keempat adalah 8. Terus I akan ditambah 1 menjadi I adalah 5. 5 lebih kecil daripada 5, salah. Maka proses selesai. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Nah, tadi ada proses bubble sort ya. Proses bubble sort itu ada yang ascending dan descending. Dari ascending itu ada diproses dari sebelah kiri dan ada yang diproses dari sebelah kanan. Begitu juga descending. Nah, yang Bapak jelaskan tadi adalah proses bubble sort untuk ascending dari kiri ke kanan. Nah, jadi di sini Bapak akan mengkelompokkan kalian menjadi 3 kelompok untuk membuat suatu proses ascending dari kanan ke kiri. Ya. Proses dari kelompok yang kedua yaitu descending diproses dari kiri ke kanan, dan kelompok ketiga yaitu dari descending dari kanan ke kiri. Ya, tolong dikerjakan tugasnya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.